Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi, salam sehat. Bersama Tuhan kita bisa, kita kuat karena penyertaannya. Pada kesempatan ini kita akan membaca dari Yohanes pasal 5 ayat 42. Yohanes pasal 5 ayat 42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah, saudara, ini ayat luar biasa. Yesus menegur ya orang yang mengikuti dia ya. Dia di ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Nah, saudara, kenapa saya baca ayat ini? Tadi malam ketika saya mengajar SMK, ya, setelah selesai kelas, kesempatan bertanya, saudara. Ya, dari peserta 0 pertanyaannya, hostnya yang bertanya 2. Nah, salah satu pertanyaannya, saya kira ini pertanyaan yang baik ya. Dia bilang, Pak Suparman, gimana ya? Kan kita tidak ke gereja, kita ibadah di rumah. Nah, dia sampaikan bahwa ibadah di rumah itu sulit ya, sulit konsentrasi ya, sulit ya, ingin mengalami, merasakan sebuah ibadah yang sungguh-sungguh. Oh saudara, saya setuju banget. Hari ini saya ingin bicarakan ini. Memang di hari Rabu saya khotbah tentang hal sikap kita ya. Nah, saya terus memikirkan sebetulnya tentang sikap kita ini mencakup banyak hal ya. Tapi yang saya inginkan yang paling penting adalah sikap kita kepada Tuhan. Jadi sikap itu ditentukan oleh hati kita. Namun saya mau jelaskan di sini bukan berbicara sekedar hati atau sikap, tapi ya seperti yang diajarkan oleh Jonathan Edwards adalah afeksi, jadi keutuhan dari keseluruhan kita. Kenapa saya bicara itu? Saudara, benar saudara, saya menyadari ya dari awal mulai ibadah online ya, saya masih ibadah di gedung gereja karena kan saya tinggal di gereja, jadi turun di ruangan ini sampai kemarin jam 10 mulai live ya itu sudah enggak, jadi saya ibadah di ruang tamu, nanti doa berkat saya baru turun, atau kecuali saya khotbah ya ada di bawah sini. Nah, teman-teman, saya menyadari ya, saya ibadah di sini di ruangan ini ya memang tidak ada pengkhotbahnya ya. Hanya ya awal itu dari LCD proyektor, lalu diteruskan kami pakai TV yang gede ini. Gede banget ya, yang 60 inci. Lumayan, tapi masih terbatas. Tapi lumayan, saya bisa ibadah berdiri Tapi jujur aja ya, ketika beribadah di ruang tamu, memang TV yang cukup gede ya, masih 36 in ya, smart TV. Tapi udah beda saudara. Saya bisa merasakan ya bahwa ibadah ya di depan TV ya atau di laptop, apalagi di handphone. Satu keluarga rame-rame liatin handphone itu. Nah, kan di depan itu ada kayak nasihat ya, kalau ibadah itu diikuti sungguh-sungguh. Ya, kalau suruh berdiri, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi. Memang itu minta kita ke sana. Saya tahu itu sulit. Ya, kadang-kadang ya di rumah itu ada sesuatu yang tiba-tiba ingin dikerjakan, apalagi
keluarga itu banyak anak kecil ya. Selain dia juga lari sana sini mau ganggu, dan dia juga butuh perhatian. Mungkin yang jadi mama mesti, waduh siapin apa itu ini. Nah saudara, saya sadar. Namun saudara, kita tetap harus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang benar. Jangan sampai ayat ini menjadi teguran kepada kita. Memang Tuhan tidak memerlukan hormat dari kita, tapi kita harus menghormati Tuhan. Kita harus dari hati kita itu mempunyai kasih kepada Tuhan. Dalam menyembah itu sikap kita, hati kita atau afeksi kita itu betul-betul diarahkan kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang terbatas. Maka saya menjawab host yang tadi malam bertanya kepada saya bilang saya ngerti, apalagi yang bertanya kepada saya hostnya itu seorang ibu ya, ibu-ibu, saya yakin dia masih punya anak kecil. Saya tidak kenal dia, tapi ya perkirakan umur dia masih punya anak kecil, dan dia bertanya seperti itu, pasti dia merasa ibadah itu terganggu banget ya. Ada yang mengatakan pada saya, aduh Moses, gak usah lah, saya tidak usah ikut ibadah online lah. Saya kadang-kadang terbawa, masih mau makan, mau minum, mau jalan ke sana ke sini. Betul, saya tahu itu pasti bisa. Tapi biarlah hari ini kita punya satu sikap atau sikap hati atau keutuhan diri kita yang ingin menyembah Tuhan dengan keterbatasan yang ada ini. Arahkan hatimu. Begini, kalau saya mau bilang begini, kalau terpaksa harus ke dapur ngambil sesuatu atau kemana, atau terpaksa harus ngurusin anak, hatimu, hati kita, sikap kita kepada Tuhan itu tetap. Jadi sambil ngurus anak itu kita hatinya beribadah kepada Tuhan. Hati kita itu terarah kepada Tuhan. Ya kecuali kita sengaja cari-cari kegiatan yang lain. Tapi kalau itu terpaksa, hatimu arahkan kepada Tuhan. Sikap yang benar ada kepada Tuhan itu ada, ya, afeksi kita itu ada kepada Tuhan. Bahwa saat itu kita sedang ikuti ibadah. Ya, sulit memuji, sulit apa dan apa itu semua terjadi, tapi hati kita tidak terganggu, kita sedang menyembah Tuhan. Seluruh seantero hidup kita, afeksi kita sedang menyembah Tuhan. Amin saudara. Bahkan saudara, di tengah situasi yang sekarang yang banyak yang kita tidak pernah alami sebelum pandemi, mau kita kerja, mau kita dagang, mau kita apa saja, beda. Ya beda banget ya. Di situ pun hati kita selalu datang kepada Tuhan. Hati kita selalu terarah kepada Tuhan. Sambil kita berdoa, Tuhan, tolong aku di tengah semua ini, aku justru mau makin mengenalmu, makin bertumbuh di dalam Engkau, makin kuat di dalam Engkau. Amin saudara. Hati ini, sikap ini yang perlu. Jadi kita tidak boleh bersikap cari lihat yang negatif, tidak bisa lah apa. Jangan saudara. Di tengah semua keterbatasan, aku tetap bisa, aku mau seperti ini, aku akan ke sini. Bukan usaha ya. Kadang-kadang bawalah hati kita, maka kita berjalan ke sana, kita tidak berusaha untuk bisa menghilangkan halangan, tapi hati kita tidak terhalang untuk datang kepada Tuhan. Amin saudara. Memuji Tuhan dengan tidak terhalang semua. Jangan lihat kepada halangan, minta Tuhan tolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akui ini sudah 1 tahun kami ada di tengah satu situasi yang sangat-sangat berbeda, yang tidak seperti dulu, yang mana sungguh kami merasakan sangat-sangat sulit, terganggu ya, di tengah di rumah ya, dengan keterbatasan. Terlebih kalau kami harus beribadah ya di depan handphone kecil, seluruh keluarga melihat ke situ, betapa beratnya. Tapi biarlah hati kami
tetap terarah kepadamu Tuhan. Dengan terbatasnya itu dan kami harus bertindak ada anak yang mengganggu atau membutuhkan perhatian, tapi hati kami, seluruh hidup kami, afeksi keberadaan kami tetap menyembahmu. Demikian juga dalam kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pergumulan keluarga, rumah tangga, dan sakit, kesehatan mungkin sudah sakit, dan apa saja yang kami hadapi. Kami bergumul dan hati kami terarah kepadamu dan selalu meminta, Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Bahkan dalam kerinduan bahwa di tengah semua itu kami justru makin dekat kepada Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin dikuatkan oleh Tuhan. Dan bersama Tuhan kami bisa di tengah semua masalah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.